Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahu sorob Quran Surat Ali Imran ayat ke-134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita perhatikan dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-134 ini, kita bisa membaginya ke dalam beberapa bagian untuk lebih mempermudah pembahasan nahwu dasar yang akan kita lakukan ya. Di sini kita bisa memulai dari yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Alladzina ya, isim mausul artinya orang-orang yang, yunfiquna merupakan fiil dan fa'ilnya di situ dan dia sebagai silah mausul. Fis sarra'i merupakan sibhul jumlah ya. Sibhul jumlah ini terdiri dari huruf jar dan isim yang majrur, sedangkan wadh-dharra'i merupakan isim yang ma'tuf ya ala as-sarra'i ya, karena ada wawu atof di sana ya. Di sini yunfikuna orang-orang yang berinfak atau mengeluarkan harta yang dipunya untuk orang lain, fis sarra'i baik dalam keadaan lapang, wadh-dharra'i maupun dalam keadaan sempit ya. Kalau kita perhatikan, maka isim mausul dan silahnya ya, kalau yunfikuna berikutnya ini tentu ya la mahallalaha minal i'rab ya, tidak memiliki kedudukan i'rab karena dia sebagai silah mausul. Maka di sini alladzina yunfikuna, isim mausul dan silahnya ini ya, kalau dari mulai alladzina ini ya merupakan isim mausul dan dia merupakan naat atau sifat ya dari apa? Tentu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yakni lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seolah kita juga ingin mengambil kesimpulan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang-orang yang bertakwa itu memiliki dalam hal ini sifat ya, naatnya dalam hal ini kita sampaikan adalah alladzina, yaitu orang-orang yang ya. Jadi sifatnya dari lil muttaqina ini di ayat selanjutnya, di ayat 134. Maka di sini sampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Lalu secara sekilas bisa kita lihat di bawah ya, bahwa alladzina boleh dikatakan bahwa dia adalah isim mausul yang tetap fi mahalli jar, tetapnya atas jar di sana sebagai naat lil muttaqin, kepada muttaqin di ayat sebelumnya. Yunfiquna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutun nun, al wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Fis sarra'i ya merupakan jarun majrur yang muta'alaq memiliki keterkaitan makna dengan yunfikun. Wadh-dharra'i wawunya adalah wawu atof, dan adh-dharra'i ma'tuf ala as-sarra'i yang tentu saja majrur bil kasroh, dengan kasroh ya. Sekali lagi, alladzina merupakan isim mausul ya, tentu dia adalah isim yang tetap atau mabni, dan tetapnya di situ kemudian kita bisa sampaikan bahwa fi mahalli jar, mahalnya ada adalah jar, tetapi tanda jarnya tentu tidak terlihat ya, karena dia adalah isim yang mabni. Dan kenapa dia majrur? Karena dia adalah sifat atau naat yang tentu saja dia tabi mengikuti man'utnya. Man'utnya adalah lil muttaqin ya. Muttaqin merupakan isim yang majrur karena didahului oleh li. Maka di sini alladzina sekali lagi fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai naat lil muttaqin fil ayatil
sabiqah ya, di ayat yang sebelumnya. Berikutnya yunfiquna merupakan fi'lun mudhari'un ya, dia merupakan fi'il mudhari'. Tandanya adalah huruf mudharaah di sana berupa ya yang kemudian dia marfu ya, tanda rofanya tentu kita udah paham dengan thubutun nun, dengan tetapnya nun di sana. Kenapa dia marfu? Tentu kita paham tajarrud, dia sepi dari amil jazm maupun amil nasib. Ya, dan sekali lagi kenapa dia thubutun nun, tetapnya atas nun di sana, karena dia adalah af'alul khamsah, masuk dalam fi'il yang 5. Berikutnya ada wawu di sana ya, wawu jama merupakan dhamir muttasil ya, isim dhamir yang bersambung, mabni ala sukun, tetap atas sukun di sana, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa. Kenapa? Karena sebagai fa'il atau pelakunya. Sedangkan fis sarra'i tentu susunan jar majrur yang dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna ya, keterkaitan makna dengan fiilnya yunfikuna. Sedangkan wadzurra'i ya, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia tabi, dia ngikut sebagai ma'tuf ya, dia ma'tuf, dia mengikuti karena ada wawu atof, mengikuti siapa? Mengikuti as-sarra'i, sehingga sama-sama harokat akhirnya adalah kasroh. Berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas ya, wal kadhimina ya. Kenapa kemudian di situ dibaca wal kadhimina bukan wal kadhimuna? Tentu kita paham ada huruf ataf di sana, secara sekilas kita paham, maka dia tabi, dia ngikut ma'tuf dengan yang sebelumnya sudah kita bahas. Lalu bagaimana rinciannya? Adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain ya. Ini merupakan isim ya, bisa dikatakan isim fa'il yang ma'tuf ya, karena ada wawu atof di sana ya, maka dia tabi, dia ngikut ma'tuf kepada isim mausul. Nah, kalau kita lihat lagi kembali lagi, isim mausulnya dia naat, merupakan sifatnya dari lil mutakin. Lil mutakin dia mutakina, dia majrur, tanda jarnya adalah ya karena jamak muzakkar salim, karena didahului oleh li, maka alladzina fi mahalli jar, mahalnya adalah jar di sana. Maka wal kadhimina ya, tentu saja dia ma'tuf juga, ma'tuf, dan dia merupakan majrur, tanda jarnya adalah ya di sana karena merupakan jamak muzakkar salim juga, dan tandanya adalah ya di sana. Sedangkan al-ghaidha, kenapa kemudian di situ al-ghaidha harokat akhirnya adalah fathah? Tentu ini sangat unik ya, bisa dijelaskan secara sekilas berikutnya. Sebagaimana anin nas, susunan jar majrur yang muta'alliq kembali memiliki keterkaitan dengan afina ya, yang merupakan isim fa'il juga ya. Terlihat di sini seolah-olah kok posisinya kadhimina dan afina ini kayak fiil ya, kayak kata kerja. Nah, tentu bisa dipahami kenapa, karena kita akan membahas singkat ya, bagaimana dua bentuk atau amalnya dari isim fa'il ini. Pertama, isim fa'il tidak menunjukkan kepada melakukan sesuatu perbuatan, maka pada kondisi ini isim fa'il tidak beramal seperti fi'il. Berbeda dengan yang kedua, yang case-nya kita temui di ayat ini, isim fa'il ini menunjukkan melakukan sesuatu perbuatan ya, bisa diposisikan bersama maknanya. Nanti kita akan lihat ya, maknanya itu pasti seolah-olah dia adalah membutuhkan suatu perbuatan yang membutuhkan kondisi tertentu. Maka kondisi ini isim fa'il beramal seperti fiil ya. Contohnya misalnya merofakkan fiilnya, merofakkan fa'ilnya maksudnya, dan menasobkan maf'ul bihnya.
Lalu bagaimana penerapan pada surat Ali Imran ayat 134 ini? Maka kita lihat ya, wal kadhiminal ghaidho ya. Wal kadhimina ini adalah isim fa'il, artinya orang-orang yang mampu menahan. Nah, pertanyaannya menahan apa? Nah, maka dibutuhkan kalimat pelengkap ya. Maka ini seperti suatu perbuatan orang-orang yang mampu menahan. Menahan apa? Al-ghaidho. Maka al-ghaidho ini merupakan maf'ul bih terhadap isim fa'il yang tadi disebut ya. Jadi secara sekilas kan terlihat nih rasa-rasanya ya, bahwa mampu menahan apa? Menahan amarahnya, itulah. Maka seolah-olah kayak sebuah perbuatan. Maka kemudian si isim fa'il ini, orang-orang yang mampu menahan ini menjadi lengkap ketika ada maf'ul bih terhadap isim fa'ilnya, menahan amarahnya. Begitu juga afina ya, orang-orang yang memberi maaf, orang-orang yang memaafkan ya. Memaafkan itu kan memaafkan apa ya? Maka kemudian di sini dilengkapi dengan syibul jumlah yang memiliki keterkaitan makna dengan isim fa'ilnya. Memaafkan atas kesalahan orang, atas orang, yaitu memaafkan atas kesalahan orang. Maka di sini syibul jumlah itu muta'alik, memiliki keterkaitan makna terhadap isim fa'il yang kemudian seolah-olah kita memaknainya sebagai fi'il atau kata kerja itu sendiri ya. Begitu ya memahaminya. Maka di sini bisa kita sampaikan wal kadhimina, di situ ada huruf athof wa, dan kadhimina ya ma'tuf ala isim mausul ya, kembali kepada isim mausul yang majrur bil ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Al-ghaidho juga begitu, maf'ul bi ya kepada isim fa'il al-ghaidho. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah merupakan maf'ul bih terhadap isim fa'ilnya ya, dan dia mansub bil fathah ya, karena maf'ul bih itu masuk dalam mansubatul asma ya. Kemudian wal afina, dan memaafkan itu wawunya adalah wawu athof. Afina merupakan ma'tuf ya ala isim mausul ya. Ma'tuf dia tabi, dia ngikut kepada isim mausul alladzina yang kemudian kita memaknainya, maka dia sebagai isim yang majrur ya. Tanda jarnya di situ adalah ya, karena jamak mudzakkar salim. Anin nas merupakan susunan jar majrur, jarun wa majrurun muta'aliqani bil afina ya. Jadi dia syibhul jumlah, si anin nas ini syibhul jumlah karena terdiri dari huruf jar an, dan an-nasi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh an atau huruf jar itu sendiri. Maka di sini dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna ya. Muta'aliqan dia keduanya memiliki keterkaitan makna terhadap afina ya, terhadap orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain ya. Demikian. Lalu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini terlihat ada wawu di depan ya. Nah, kita mulai menyangka-nyangka nih, ini wawu apa di situ, dan kita tahu bahwa ini adalah wawu isti'nafiyah ya, wawu isti'nafiyah yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru atau jumlah yang baru. Allahu yuhibbul muhsinin ya. Tentu Allah lafdzul jalalah, isim ma'rifat ya. Kalau dikatakan isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah lafdzul jalalah Allah ya. Ini adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka kita memposisikan sebagai mubtada atau awalan, sehingga kalimat berikutnya adalah merupakan khobar. Kebetulan khobarnya berupa ghairu mufrad ya, lebih dari satu kalimat atau satu kata yang kemudian tersusun menjadi jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu ya di mahalnya adalah rofa karena dia sebagai khobar ya. Allah ya,
Allah mubtada, yuhibbul muhsinin sebagai khobar ya, posisinya berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menjelaskan singkatnya? Tentu kita bisa paham ya, karena ini adalah merupakan jumlah ismiyah. Kita paham jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim atau kata benda. Maka Allah di sini wallah jadi merupakan huruf isti'naf. Kemudian Allah lafzul jalalah mubtadaun marfuun wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Al muhsinina maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi al ya, jamak mudzakkar salim. Nah, di sini sekali lagi susunan jumlah ismiyahnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah Allah. Kenapa kemudian harokat akhirnya Allahu di belakang adalah dhamma? Karena mubtada masuk dalam marfu'atul asma. Sedangkan yuhibbul muhsinin sebagai khobar ya, mahalnya adalah rofa, tetapi tentu tidak terlihat di situ karena ghairu mufrad, jumlah fi'liyah di situ, di mana yuhibbu merupakan fi'lun mudhari'un marfu'un. Adalah yuhibbu merupakan fi'il mudhari ya, diawali dengan huruf mudharaah berupa ya di sana. Kemudian dia marfu. Kenapa? Karena sepi dari atau tajarud dari amil jazm maupun amil nasib. Kemudian tentu di situ tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya al-muhsinina. Al-muhsinina merupakan maf'ul bih atau objek. Ingat ya, maf'ul bih atau objek masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya untuk jamak mudzakkar salim ya, muhsinina, orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang muhsin ini, ihsan ini adalah mansub ya, tanda nasabnya adalah ya di sana sekali lagi karena dia jamak mudzakkar salim ya. Maka alhamdulillah ya, sudah kita sampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas ya. Tentu ada keterkaitan dengan lil muttaqinnya itu, sedangkan kalimat barunya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.